Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat berjumpa kembali dengan kami di Edi Puyuh Jambi tentunya. Ini di seputaran DOQ kita kali ini membahas masalah penetasan karena banyaknya sekali yang mengalami kendala, terus kemudian banyaknya sekali yang mengalami trouble di mesin tetas. Ini nggak tahu kenapa kok seperti ini pertanyaannya, ada beberapa yang gagal dalam penetasan dimulai dari awal ya. Kita ke penetasan dulu guys, nanti kita membahas DOQ-nya. Ini mesin tetas kita yang di sini saya menggunakan termostat kapsul dalam pengaturannya. Terus kemudian kalau untuk yang lain-lain kita menggunakan termostat digital, yang ini digital, yang ini juga digital. Ini semuanya kita menggunakan digital, tapi yang ini kita tetap menggunakan termostat kapsul. Nah, kita buka apa yang menjadi kendala dari kawan-kawanku semuanya. Greng. Mumpung masih pagi, kita bolak-balik, guys. Kita bolak-balik kayak gini, bukan kita membalikkan satu, balik ke sana, dua, balik ke sana, enggak, guys. Yang penting di sini ada goyang-goyang sedikit lah, goyang-goyang artis siapa yang mau goyang di sini, di panggung hiburan tentunya. Nah, kali ini kita membahas tentang seputaran trouble-nya di mesin tetas dari kawan-kawan semuanya. Nah, ini ceritanya begini, pertanyaan dari kawan itu. Saya menetaskan Pak, tetapi ketika di awal saya lupa nyetel suhu. Nah, ini nyetel suhu yang ada di sini. Ini menggunakan termostat kapsul. Ini pertanyaannya juga menggunakan manual kapsul. Jadi di awal kawan ini lupa nyetel termostat sehingga menimbulkan panas telur ya. Panas telur ini kemarin cerita sehari semalam panas. Baru ketahuan karena sehari semalam itu kan belum dibolak-balik, belum dicek, belum diapa-apakan. Hidup ditinggal pergi gitu aja. Nah, jadi kesimpulannya di sini begitu ditengok, dilihat, dibuka, ini telur sudah kepanasan. Ya, telur sudah kepanasan. Ingat, kepanasan ini di awal hanya umur sehari. Kepanasan ini hanya umur sehari, tapi selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, pertanyaan kawan itu ya bagus juga pertanyaannya. Terus Pak Edi, apakah itu bisa dilanjutkan ataukah itu sudah rusak ataukah itu hancur ataukah itu tidak akan menetas kembali? Pertanyaannya seperti itu. Jawaban saya begini kawan. Kalau itu memang Anda ragu, kita tunggu di 4 hari, terus nanti kita senter. Gagal nggak di situ nanti? Ya, kita tunggu 4 hari, terus nanti kita senter. Kalaupun ada yang jadi 1, 2, 3, bolehlah nanti diteruskan. Tapi kalau di situ nanti encer ataupun kuningnya rusak, ya yang jelas begitu kita senter tidak ketemu hasil, lebih baik dipecah, kita korban salah satu. Kita senter di situ. Ya, setelah kita pecah, kita lihat kuningnya. Karena apa? Telur tetas itu pada dasarnya, pada umumnya dia ada di kuningnya. Kalau kuningnya rusak, ya rusak semuanya. Nggak usah bertele-tele Pak Edi. Kalau menurut Pak Edi sekarang itu bisa diteruskan apa enggak? Rusak apa enggak? Kalau jawaban saya ya nggak mau bertele-tele ya itu tadi. Nggak bisa. Sudah rusak, itu pasti sudah rusak. Sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Kuning telurnya dia sudah hancur. Dia sudah rusak. Karena apa? Di luar suhu dari yang kita tentukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena suhu yang diharapkan itu tidak sesuai dengan suhu untuk penetasan. Dia melebihi batas, dia melebihi ambang target, dia melebihi batas yang kita tentukan sehingga rusak di situ. Rusaknya kuning telur ini berpengaruh ke daya tetas, kawan. Ya, sekali lagi rusaknya kuning telur ini pengaruh ke daya tetas. Dia tidak akan menetas kalau kuningnya sudah rusak, artinya sudah buyar gitu. Walaupun ini kesalahan di awal. Kan ini kesalahannya di awal Pak Edi, bukan di pertengahan atau bukan di akhir. Nah,
Justru kesalahan di awal, makanya secepatnya kita ganti kalau kesalahan masih di awal. Kan ini kendalanya masih di sehari semalam, 1 kali 24 jam kepanasan. Bisakah diteruskan? Ya kalau menurut saya sudah tidak usah lagi diteruskan. Percuma, percuma kalaupun diteruskan, nggak akan ada hasil. Malah yang ada malah kita kebingungan di situ. Kebingungannya apa? Ya bakalan ke depan kita rugi. Ruginya di mana? Ya ruginya kita di token. Sudah nggak ada hasil lagi. Dengan penyebab-penyebab yang seperti itu. Makanya kita ternak ini pikiran harus tenang kawan. Nggak bisa kita gerusa-gerusu, nggak bisa kita buru-buru, kita harus tenang. Kalau kita banyak permasalahan, kita banyak pekerjaan yang buru-buru harus diselesaikan, terkadang ternak menjadi kendala, ternak menjadi sasaran. Ternak ikut nanggung dengan kita buru-buru, dengan kita pikiran kusut, yaitu ternak kita itu akhirnya nggak keurus. Nah dari sinilah kita rata-rata itu kegagalan yang ditimbulkan dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Human error jadinya. Kesalahan dari kita sehingga menyebabkan dampaknya luas. Apalagi kalau sempat telur ini yang kita tetaskan ini jumlahnya banyak, mungkin di atas ribuan, terus kita mengalami hal yang seperti ini. Gagal di awal, apakah bisa diteruskan? Nah itu. Ya kalau sudah gagal dari awal, sudah, nggak usah diteruskan. Kita rugi di waktu, rugi di token, rugi di semuanya. Nggak akan bisa jalan. Karena kalau kita teruskan juga, sia-sia. Telur juga sudah nggak bisa kita harap. Pak, terus telurnya kalau direbus gimana? Ya kalau telur itu ngumpulinya tuh masih jaraknya dekat, ya nggak masalah. Artinya kalau masih sekitar 6 hari, 10 hari ke bawah dikumpulin, ya rebus aja. Nggak masalah gitu loh. Dengan keadaan yang seperti itu. Bisa untuk dimakan, bisa untuk dikasihkan ke orang, ke tetangga, bisa. Tapi kalau kita terusin terus, ya nggak bisa dikonsumsi juga. Gitu. Nah itu tadi kawan. Jadi kesalahan di awal sehari semalam. Terus kemudian telur itu sudah terkumpul mungkin sekitar 6 harian. Apakah bisa direbus Pak? Ya rebus saja. Nggak apa-apa kalau kesalahannya ada di awal. Tapi kalau kesalahannya di pertengahan, saya rasa sudah nggak bisa juga itu. Kalaupun direbus juga itu sudah tidak normal lagi untuk dikonsumsi. Kadang kalaupun direbus juga kuningnya sudah hancur dia. Kuningnya juga sudah nggak bisa lagi lah untuk dimakan karena kuningnya sudah hancur. Direbus juga kuningnya juga nggak bakalan dia bisa keras. Jadi kalau mau direbus ya silahkan. Nah kesimpulannya di sini kita kembali ke topik permasalahan awal tadi. Walaupun kesalahan di awal itu, walaupun hanya sehari semalam, 1 kali 24 jam karena terlewat panas, nah itu juga nggak bisa juga kawan. Karena sudah terlanjur rusak. Ya sudah, kalau terlanjur rusak ya kita beneri. Kita servis kembali, artinya kita ganti telur kembali. Karena kalaupun kita teruskan maju ke depan juga kita sia-sia juga. Nggak ada gunanya juga, nggak bakalan dia netas. Kok bisa dipastikan nggak menetas Pak Edi? Ya karena saya pernah mengalami, gagal di awal, panas di awal. Inilah cenderung di sini kita terkadang itu buat konten untuk dibagi dengan kawan-kawan itu bukan ngerekayasa. Kenapa? Dengan berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani. Dan secara nalar, secara naluri, secara pemikiran, secara akal kita pikirkan. Kalaulah telur ini sudah terlewat panas, sudah kepanasan, maka sel-sel yang ada di dalam untuk calon embrio itu akan mati. Itu pasti kawan. Karena target suhu yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu lebih berhati-hati, waspada dengan kesemuanya, dengan ya apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita laksanakan sebelum kita turun harus kita cek dengan hati dingin, pikiran dingin, kepala yang dingin. Jangan lagi banyak masalah terus kita kerja ngurusi ternak,
itu nanti kita sia-sia juga hasilnya kawan. Kita ternak ini perlu hati dingin, perlu jiwa yang tenang, sabar untuk kita terjun ke ternak. Jadi semuanya nanti kalau kita berpikiran seperti itu, ya lagi kita banyak masalah ya. Kalau bisa kita dengan ternak jangan ikut terbawa masalah itu ke ternak kita, maka itu akan berpengaruh kawan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Kalau kegagalan di awal sudah mendingan nggak usah diterusin. Kita ganti saja yang lain. Ya, mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.